Shalom, damai di hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Sevia Mongsina, NIM 21211013 dan teman saya Yesel Bertasia Lahatu, NIM 21211021. Saat ini kami akan mulaikan dua materi presentasi kami. Yang pertama yaitu kawasan cagar budaya Gereja Sion Tomohon, dan kawasan kedua yaitu ada di Gedung Loji Tondano. Kawasan cagar budaya Gereja Gemim Sion Tomohon. Gereja Sion berada di pusat kota Tomohon, tepatnya di Kelurahan Paslaten, dalam kawasan perkotaan yang sudah padat dan berkembang. Di sekitar gereja terdapat permukiman warga, pusat perdagangan, pasar sentral, sekolah, rumah sakit, serta perkantoran, sehingga menunjukkan bahwa gereja berada di area yang sangat strategis. Akses menuju gereja ini sangat mudah karena posisinya berada di jalur utama kota, sehingga kerap dikunjungi warga maupun wisatawan. Selain sebagai tempat ibadah, Gereja Sion juga dikenal sebagai situs sejarah dan objek wisata religi heritage yang menjadikannya salah satu landmark penting di kota Tomohon. Sejarah perkembangan kawasan Gereja Sion Tomohon. Awal perkembangan kawasan ini yaitu pada awal abad ke-19. Bangunan gereja yang awalnya didirikan oleh para sendeling atau misionaris dari Nederland Sendeling Genootschap dengan gaya bangunan yang mengikuti arsitektur gereja Protestan Belanda pada abad ke-19. Selanjutnya ada pendirian gereja awal tahun 1830-an. Nah, gereja ini pertama di kawasan ini dibangun pada tahun 1831 oleh Dr. Anders Johan Adam Mattern pada Juli 1838 yang masih berupa bangunan dengan kayu sederhana. Nah, gereja ini menjadi pusat aktivitas rohani dan sosial, sehingga kawasan sekitarnya mulai berkembang menjadi pusat komunitas Kristen pada masa itu. Pembangunan gereja ini pada tahun 1920 sampai 1930. Nah, pada masa awal ini, pembangunan kota Tomohon dipengaruhi oleh tata ruang kolonial Belanda dan tata kota Tomohon yang dipengaruhi oleh gaya kolonial Belanda. Tahun 1929 dibangun gereja permanen dengan tembok beton, atap seng, dan gaya kolonial sederhana. Serta pembangunan ini mengubah kawasan dari kampung tradisional menjadi pusat kota. Kemudian kawasan gereja ini menjadi pusat kota pada tahun 1930 sampai 1950. Dan pada masa perang pasca kemerdekaan, aktivitas gereja ini dan jemaat mengalami tekanan. Beberapa bagian terdampak perang. Dan setelah perang berakhir, kegiatan gereja ini dipulihkan. Kemudian pada tahun 1957, Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia melakukan kunjungan kenegaraan dan perjalanan kebangsaan ke wilayah Minahasa. Dalam rangkaian kunjungan itulah beliau tiba di Tomohon untuk menghadiri ulang tahun ke-23 Gemim sebagai gereja Protestan terbesar yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian modernisasi kawasan hingga menjadi kawasan heritage religi. Kawasan Gereja Sion ini sejak 1970 berkembang menjadi pusat urban dengan pertokoan, perkantoran, sekolah, dan rumah sakit. Namun, bangunan gereja tetap dipertahankan. Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional pada tahun 2022, kawasan ini ditata sebagai kawasan wisata religi, dan menjaga arsitektur kolonial gereja yang kini berdampingan dengan bangunan modern dan membentuk kontras khas kawasan heritage pada kota Tomohon. Gaya arsitektur pada gereja ini yaitu dengan memadukan tiga pengaruh utama, yaitu gaya kolonial Belanda, gereja Protestan Eropa, dan adaptasi tropis yang menghasilkan bangunan yang bersih, simetris, terang, dan fungsional, dan mencerminkan gaya gereja misionaris Belanda pada awal abad ke-20.
Interior dan elemen asli gereja Gemim Sion Tomohon yang masih dipertahankan yaitu yang pertama mimbar kayu yang masih asli, lantai kayu dan tangga pada area balkon, bentuk jendela yang tinggi, tata ruang ibadah yang masih asli, dan lonceng gereja yang sudah ada sejak zaman kolonial. Upaya konservasi kawasan gereja Gemim Sion Tomohon ini yaitu dilakukan dengan preservasi, yaitu melestarikan bentuk asli gereja termasuk dinding kolonial, jendela besar, struktur kayu, interior, dan lonceng tua, serta revitalisasi dengan menata kawasan sekitar agar hidup kembali sebagai kawasan heritage dan wisata rohani. Dan terakhir yaitu rekonstruksi dengan memperbaiki bagian-bagian gereja yang rusak dengan bentuk dan material yang sama seperti aslinya. Kawasan Gereja Sion Tomohon ini resmi sebagai cagar budaya peringkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan penetapan melalui SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021 tanggal 20 Desember. Gereja Sion ini masuk dalam daftar resmi karena memenuhi syarat usia, keaslian, sejarah, dan nilai penting bagi bangsa. Kemudian ruang lingkup kawasan cagar budaya Gereja Sion. Bangunan induk Gereja Sion dengan struktur utama berukuran kurang lebih 31,2 kali 18 meter. Serta area halaman depan dan samping yang menjadi ruang transisi sosial jemaat dan berfungsi sebagai area pertemuan warga, tempat perayaan gerejawi dan pusat komunitas. Dan kompleks makam tokoh gereja. Di dalam area gereja ini terdapat tokoh-tokoh penting Gemim dan tokoh oikumenes seperti pendeta yang terdahulu. Dan ini memperkuat nilai historis kawasan sebagai pusat perkembangan gereja Protestan di Minahasa. Dan lanskap lingkungan sekitar yaitu walaupun kini berada di pusat kota yang ramai, batas kawasan historis tetap diakui sebagai bagian dari identitas cagar budaya. Kesimpulannya yaitu Gereja Sion Tomohon ini merupakan salah satu warisan arsitektur kolonial Kristen tertua di Minahasa yang memiliki nilai penting secara historis, arsitektural, sosial, dan kultural. Sebagai kawasan pusaka, Gereja Sion ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi penanda perjalanan sejarah kekristenan, pendidikan, dan kolonisasi di Tomohon sejak masa Sending Belanda. Baik, terima kasih. Untuk objek kawasan yang kedua yang kami ambil yaitu Gedung Loji Tondano, di mana Gedung Loji Tondano dibangun sekitar tahun 1850 Masehi. Pada masa kolonial Belanda, gedung ini digunakan sebagai kediaman pejabat tinggi, tepatnya konteler atau kepala distrik, dan sebagai tempat diadakannya acara penting pemerintahan. Kemudian secara arsitektur, bangunan ini berdina persegi panjang sekitar 26,8 meter kali 16,2 meter, berbentuk rumah panggung dengan dinding kayu. Loji kemudian ditetapkan dan diresmikan sebagai rumah peninggalan sejarah dan budaya Minahasa pada 10 Februari 1981, dan sekarang gedung loji ini telah diambil alih oleh kementerian dan dikelola oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kemudian untuk lokasi, jadi awalnya lokasi gedung loji ini berada di area yang sekarang menjadi kantor Bupati Minahasa. Kemudian dipindahkan ke Kelurahan Rinegetan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Alasan pemindahan gedung loji ini pada tahun 1979, Bupati Minahasa saat itu bernama Wilhelm Lapian merekomendasikan pembongkaran gedung karena lahan tersebut akan digunakan untuk membangun kantor bupati yang baru.
Kemudian karena desakan dari masyarakat dan para pencinta budaya, bangunan bersejarah ini tidak dihancurkan, melainkan dipindahkan secara keseluruhan. Nah, kemudian struktur dan tata ruang. Untuk pondasi ditopang 45 tiang beton, ditambah 13 bantalan kayu besar. Kemudian ruang di dalamnya meliputi teras depan, ruang utama atau ruang pertemuan, kemudian kamar tidur, yang dimana kamar tidur ini terbagi menjadi 6 ruangan. Kemudian ada ruang makan dan teras belakang. Nah, untuk akses ke teras dilakukan lewat dua tangga kayu, yaitu di arah timur dan barat, masing-masing dengan 18 anak tangga. Nah, untuk tinggi gedung dari pondasi sampai atap atau bumbungan sekitar 18 meter. Untuk sambungan struktur, sebagian masih menggunakan pasak dan sebagian juga menggunakan paku atau besi sebagai kancingan struktur. Nah, di ruangan ini juga terdapat ada fosil ikan paus yang sudah ada di kawasan ini sebelum adanya pemindahan gedung ini yang berumur ratusan tahun. Kemudian bagian ruang di gedung Loji Tondano terdapat teras depan, yaitu sebagai pintu masuk utama ke dalam gedung dengan akses tangga pada posisi barat dan timur gedung. Kemudian ruang utama yaitu ruang serbaguna dengan ukuran luas sekitar 25 kali 16 meter. Digunakan sebagai tempat pertemuan atau acara penting pada masa kolonial. Kemudian ada kamar tidur. Jadi kamar tidur ini ada 4 ruang yang berukuran 4 kali 6 meter dan 2 ruang lainnya berukuran 4 kali 3 meter. Letaknya berhadapan itu arah barat dan timur dengan pintu penghubung langsung ke ruang utama. Nah, kemudian untuk teras belakang, area di sisi belakang gedung dengan tangga kayu turun. Kemudian ruang atas atau rooftop yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan logistik pada zaman kolonial. Kemudian upaya konservasi yang dilakukan yaitu ada preservasi, yaitu menjaga bentuk asli, denah, struktur kayu, dan detail arsitektur kolonial. Yang kedua yaitu rekonstruksi, yaitu perakitan ulang saat bangunan dipindahkan tahun 1979. Kemudian ada restorasi, yaitu pemugaran tahun 1980, perbaikan pada komponen kayu dan struktur, dan pemugaran tahun 2010 sampai 2011, yaitu kemudian penguatan struktur menjadi 45 tiang beton ditambah 13 bantalan kayu besar. Kemudian perbaikan dinding, lantai, tangga kayu, dan atap. Dan juga ada revitalisasi, yaitu pemanfaatan ulang sebagai ruang kegiatan budaya dan wisata sejarah.
Nah, untuk kesimpulan, Gedung Loji adalah bangunan kolonial bersejarah di Indonesia yang awalnya berfungsi sebagai tempat pertemuan atau kediaman pejabat pada masa Belanda. Seiring berjalannya waktu, fungsi Gedung Loji berubah mengikuti kebutuhan sosial dan pemerintah Indonesia, tetapi tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah kota-kota tempatnya berdiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.